Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Mungkin ada yang mau dibicarakan, ditanyakan atau disampaikan. Bisa langsung, bisa tertulis. Kalau suaranya keras gak usah pakai mic. Kalau pelan mau dikasih mic. Ini pertanyaan pertama ditulis ya. Bagaimana akidah orang yang akikah? Izin Bu ya. Akidah orang yang meninggal sebelum dia sempat menggaji. Dia meninggal duluan. Orang yang meninggal sebelum mengkaji sifat 20 bagaimana? Insya Allah bagus lah. Yang penting dia Islam dulu. Kalau memang belum ada kesempatan dan di situ gak ada yang ngajar sifat 20. Kalau memang gak pernah belajar, di situ ada yang mengajar, berarti dia taksir. Ada teledor berarti. Ada masalah. Dan orang yang belum belajar akidah 20 ini bahaya. Bahayanya apa? Khawatir berfaham tajsim dan tasbih. Karena sifat 20 ini, akidah 20 ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya menulis buku berjudul Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50. Diterbitkan oleh YTWU Pekanbaru. Silahkan minta di kantor YTWU yang ingin baca. Kalau suruh bayar ya bayar. Kalau nggak usah, biar dibayari sama yang ngasih. Nah, mengapa ada sifat 20? Para ulama ini membuat rumusan konsep sifat 20. Tujuannya pertama mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Agar kita ini kenal kepada Allah. Yang kedua, tujuan sifat 20 ini apa? Yang kedua, sifat 20 ini mengkanter ya, atau meluruskan penyimpangan-penyimpangan agama di luar Islam atau aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan sifat Allah. Ketiga, sifat 20 ini jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita kalau berkenalan dengan orang, pertanyaannya biasanya dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Umur berapa sekarang? Berapa anaknya? Kerja apa? Kan begitu. Sifat 20 itu begitu. Apakah Allah ada? Jawabnya adalah wujud. Sejak kapan adanya Allah? Jawabnya qidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Sampai kapan adanya Allah? Jawabnya adalah Allah maha kekal, maha abadi. Seperti apa Allah? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawaditsi. Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Ada di mana Allah? Jawabnya qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri, tak perlu pada tempat, tak perlu pada yang menciptakan atau mengatur. Ada berapa Allah? Jawabnya adalah wahdani, Allah Maha Esa, dan seterusnya. Itu sifat 20. Dan ini juga menjawab soal apa? Penyimpangan agama di luar Islam atau aliran di luar Ahlus Sunnah. Misalnya sifat wujud, ini untuk menjawab orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Dalil-dalil sifat wujud. Apa dalil wujudnya Allah? Diterangkan dalilnya. Dalil wujudnya Allah adalah adanya alam. Kok bisa adanya alam menjadi dalil wujudnya Allah? Ya bisa. Karena alam ini perkara baru. Baru itu artinya asalnya tidak ada lalu ada.
Setiap apa buktinya baru? Alam ini baru, buktinya selalu berubah. Bangunan rumah kita, masjid, ketika awal dibangun, warnanya kan bagus, lama-lama semakin buram, berarti kan berubah. Kemudian apanya mulai pecah-pecah, kan begitu. Orang ketika baru lahir kecil, besar-besar, kemudian setelah itu tua-tua, keriput, mati. Nanti barang-barangnya jadi tanah. Itu namanya kan barang baru. Sesuatu yang berubah berarti baru. Setiap sesuatu yang baru berarti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada berarti ada yang menciptakan, dan itu adalah Allah. Kan itu dalil wujudnya Allah. Kalau ada yang bertanya, apa tidak mungkin yang menciptakan alam ini perkara baru juga? Gak mungkin. Mengapa gak mungkin? Perkara baru gak mampu menciptakan perkara baru. Kita ini punya anak gak menciptakan. Mengapa? Ya pokoknya coba-coba aja. Kadang jadi, kadang gak jadi. Ada ya orang ingin punya anak, nggak punya. Ada kiai tetangga saya kawin. Karena nggak punya anak bertahun-tahun pisah. Lalu istrinya kawin lagi langsung hamil. Suaminya dapat gadis lagi. Akhirnya bertahun-tahun nggak punya anak, pisah lagi. Lalu istrinya kawin langsung hamil. Ini kiai dapat gadis lagi langsung hamil. Yang ketiga, saya tanya sama dia, kok beda ke satu, kedua, ketiga? Apa beda cara? Sama kiai katanya. Entah kenapa. Artinya apa? Ya makanya di dalam Al-Quran ditantang oleh Allah. Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tahukah kamu air mani yang kamu pancarkan ke rahim istrimu? Apa kamu yang menciptakan atau kami? Allah yang menciptakan. Kita ini punya anak, terima apa adanya. Coba kita yang buat mungkin lebih ganteng dari yang ada. Kita ini coba buatan orang tua mungkin lebih ganteng dari yang ada ini. Cuma karena bukan buatan, terima apa adanya. Akhirnya ya ganteng-ganteng juga lah, walaupun dikit-dikit orang Indonesia ini. Ini artinya apa? Ini dalil wujudnya Allah. Jadi perkara baru gak mampu menciptakan perkara baru. Apa gak mungkin alam jadi sendiri? Gak bisa jadi sendiri. Alam ini gak bisa menciptakan dirinya. Jangankan menciptakan dirinya, mempertahankan eksistensi dirinya gak bisa. Manusia ini kata Sayyidina Ali, puncak ketinggiannya usia 22 tahun. Saudara punya anak belum 22 masih tambah tinggi. Kalau udah 22 ke atas kayak di depan ini nggak tambah tinggi lagi. Puncak kecerdasan akalnya usia 27 tahun, 27. Setelah itu nggak tambah cerdas, malah pelupa setelah itu. Kemudian kesempurnaan fisik usia 33. 33 ke atas sudah mulai menua. Yang namanya rambut satu demi satu berwarna perak. Yang namanya gigi satu demi satu mulai patah-patah, lalu ompong. Yang namanya kulit sedikit demi sedikit mulai apa? Ya bangkrut. Itu dijaga biar gak berubah gak bisa, saudara. Artinya apa? Perkara baru menjaga dirinya gak mampu, apalagi menciptakan dirinya. Berarti bagaimana? Alam ini ada yang mencipta, dan yang menciptakan harus beda dengan alam, yaitu Allah. Ini kan dalil namanya. Makanya sifat 20 ini perlu. Kalau orang nggak ngerti sifat 20, bisa menyerupakan Allah dengan makhluk. Tahun 2018 kalau nggak salah tuh 19, saya daurah buku Akidah 50 di Pahang selama 3 hari 3 malam. Selesai daurah, ada orang menemui saya usianya 50 tahun ke atas. Kiai, saya terima kasih ikut daurah. Kenapa? Saya dulu mengira Allah itu banyak matanya dan ada di mana-mana macam CCTV.
Mengapa? Allah kan maha melihat, maha tahu. Dikiranya CCTV ada di mana-mana. Loh, CCTV ini kan keperluan orang. Allah nggak perlu seperti itu. Allah itu mukhalafatul hawadits. Artinya, kalau nggak belajar akidah, bisa bahaya, saudara. Makanya akidah Ahlus Sunnah ini setiap habis sholat dibaca. Subhanallah, subhanallah berapa kali? Allah maha suci. Maha suci dari apa? Itu bukan maha suci dari najis, bukan. Bukan maha suci dari kotoran, bukan. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Jadi Allah ini maha suci dari segala kekurangan. Allah maha suci dari tempat, maha suci dari menyerupai makhluk. Setelah subhanallah lalu baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mengapa Allah dipuji? Apa karena ngasih kita rizki? Bukan. Allah terpuji itu karena maha sempurna secara mutlak. Allah maha sempurna. Setelah kita menyucikan Allah dari apa saja yang tak pantas pada Allah, lalu kita menyempurnakan Allah secara mutlak. Setelah menyempurnakan Allah secara mutlak, lalu kita Allahu Akbar. Kita gak mampu membayangkan Allah. Allah maha besar. Maksudnya Allah maha besar itu artinya apa? Kita gak bisa mengetahui kebesaran Allah. Allah maha besar. Walaupun kita menyucikan Allah dari segala kekurangan, lalu menyematkan kesempurnaan pada Allah secara mutlak, Allah lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Itu kan apa namanya? Bacaan-bacaan habis sholat itu kan memang rumusan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh para ulama dikonsep dalam sifat 20. Itu sifat 20. Jadi perlu ya belajar sifat 20. Di masjid ini ada kajian akidah? Nggak ada. Nggak ada, yang jarang memang kajian akidah. Karena orang nggak tertarik. Nanti disilah nih Ustaz Zulkarnain siap mengisi katanya.